bisa jadi temen buat kamu yang ini dia, mencari apa arti kata pulang atau apa arti kata rumah. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue mau membahas sebuah buku dengan jenis esai pengembangan diri. Judulnya adalah ini dia, Aku Ingin Pulang Meski Sudah di Rumah, yang ditulis oleh Kwon Rabin. Ini adalah buku terjemahan Korea yang akan diterbitin sama penerbit Haru. Bukunya sendiri baru buka pre-order besok tanggal 30 September sampai 10 Oktober. Kebetulan kemarin gue diberi kesempatan untuk membaca bukunya duluan, jadi buat kamu yang masih ragu buat ikutan pre-order, mending simak dulu ulasan di video ini supaya makin yakin untuk ikutan check out besok pas pre-ordernya dibuka. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya. Buku ini tuh terdiri dari 4 chapter, di mana setiap chapternya itu terbagi menjadi beberapa bagian, atau gue sebut aja beberapa subbab kali ya. Yang menarik di dalam sini tuh terdapat ilustrasi yang dibuat oleh Jong Oh, dan gue suka sama gaya ilustrasinya. Ini beberapa gue kasih lihat contoh-contoh ilustrasi di dalam buku ini. Kalau kamu lihat, gambarnya hitam putih itu karena buku ini adalah buku contoh. Nanti versi cetakan finalnya gambar-gambar atau ilustrasinya akan berwarna alias full color. Kebayang versi hitam putih aja udah cute banget kayak gini. Gue suka gimana nanti pas udah versi final yang berwarna pasti bakalan keren banget. Makanya gue gak sabar pengen megang versi cetakan finalnya. Oke, sekarang kita membahas tentang isinya ya. Membaca buku ini tuh gue mendapat kesan kayak lagi baca buku catatan hariannya penulis, di mana penulis menuangkan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, pikiran-pikirannya ke dalam sini. Dan kita pembaca bisa berkaca nih terhadap pikiran-pikiran tersebut, terhadap situasi yang dialami oleh penulis. Gak jarang juga gue ngerasa kayak, iya ini gue banget gitu. Gue pernah memikirkan hal yang sama, atau gue pernah berada di situasi yang sama ketika sedang membaca tulisan-tulisannya Kwon Rabin di dalam sini. Di setiap chapter tuh pasti ada aja gitu subbab atau bagian-bagian yang ngerasa ngena banget ke diri gue, ngerasa relate banget gitu ya. Seperti halnya contoh di chapter pertama yang berjudul Kebahagiaanku Lebih Berharga Daripada Apapun. Di sini ada subbabnya yang berjudul Akankah tiba waktuku bisa bahagia seutuhnya? Kalimat pertamanya berbunyi seperti ini. Jika terlalu bahagia, aku justru diserang kecemasan. Iya banget, dulu tuh gue punya pikiran ya, kalau gue lagi seneng atau lagi bahagia, gue merasa pasti akan ada kejadian tidak mengenakan yang terjadi setelah ini gitu. Entah kenapa gue punya pikiran seperti itu, dan ternyata si penulis di sini pun merasakan hal yang sama gitu. Jadi ngerasa kayak dapet temen aja gitu yang punya pikiran sama. Terus ada lagi nih di subbab yang berjudul Selalu Ada Batas Yang Tidak Boleh Dilewati. Di sini penulis bilang, meskipun bisa bercerita ke seseorang, aku khawatir rahasiaku tentang luka dan traumaku malah menjadi kelemahan terbesar yang mencekiku. Iya banget, gue tuh orangnya gak percaya ngasih tahu rahasia ke siapapun gitu. Yang ada jadi kayak gue mendem semua rahasia tuh sendirian. Dan ternyata penulis juga merasakan hal yang sama atau mengalami hal yang sama di dalam sini. Itu beberapa bagian yang gue pas bacanya ngerasa relate banget. Sementara selebihnya subbab di dalam chapter 1 ini meskipun gak ngerasa relate, tapi isinya tuh bikin bikin merenung gitu. Kayak contohnya deh yang di subbab berjudul Untukmu Yang Melarikan Diri Dari Masalah. Di situ penulis bilang, aku ingin tetap melarikan diri seperti sekarang, setidaknya sampai aku menjadi lebih kuat dan bisa menerima hidupku. Suatu hari nanti, pelarianku ini akan berakhir, maka tidak mengapa jika kau juga ingin melakukannya. Adem gak tuh dikasih tahu kayak begitu? Jadi kayak ngerasa punya teman yang kayak bilang, iya ya, gak apa-apa ya kita kabur dulu sejenak dari masalah. Nanti kalau udah ngerasa kuat lagi, barulah kita menghadapi masalah tersebut. Jadi kayak kayak merenung, kayak bikin mikir, gak apa-apa juga kok kalau sebenarnya kita istirahat dulu dari semua masalah yang kita hadapi. Itu tadi chapter pertama. Sekarang kita lanjut ke chapter kedua yang berjudul Untukmu Yang Menghadapi Sulitnya Hidup. Nah, kalau di chapter kedua ini gue dapet kesan isinya tuh adalah bahwa standar kebahagiaan dan kesusahan tiap orang tuh beda-beda. Kita nggak bisa memakaikan ukuran kebahagiaan atau ukuran kesusahan kita kepada orang lain gitu kan. Pun halnya kita nggak butuh pengakuan orang bahwa kita merasa bahagia. Lagi-lagi ada beberapa bagian yang gue suka banget di dalam sini. Ini gue bacain aja beberapanya, yaitu di subbab yang berjudul Masing-masing dari kita memiliki bintang. Penulis bilang seperti ini. Kadangkala manusia terlalu sibuk berlomba-lomba menjadi bintang yang paling terang dan lupa bahwa mereka tetaplah bintang yang bersinar. Berbahagia sajalah, karena ketinggian bintang tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan diri sendiri.
Tidakkah kita terlalu keras kepada diri kita sendiri? Menurutku, saat ini kita melewatkan banyak kebahagiaan, baik yang besar maupun kecil. Bagus ya kata-katanya ya. Kita lanjut ke chapter ketiga yang berjudul Jika Kau Tidak Tahu Alasan Kita Berpisah. Nah, chapter ini gue dapet kesan fokusnya itu lebih ketika si penulis tuh udah punya pasangan dan isinya lebih ke konflik-konflik yang dia hadapi dengan pasangannya tersebut. Bagian yang gue suka dan ngerasa relate itu ada di subbab yang berjudul Hal Kecil Adalah Hal Terpenting. Penulis bilang begini, semakin dekat sebuah hubungan, seharusnya semakin intens pula perhatian kita terhadap momen-momen kecil. Sayangnya banyak orang yang mengabaikan ini. Pas baca bagian itu gue ngerasa kayak jelek, ngerasa kayak kesindir gitu. Apalagi buat gue gitu ya, yang udah married selama kurang lebih 10 tahun, udah mulai ngelupain hal-hal kecil yang dulu adalah sesuatu yang penting dan bikin romantis, kayak misalnya nanya udah makan belum atau lagi di mana. Itu tuh udah nggak pernah dilakukan lagi, dan penulis menuliskannya di sini, menjontrongkannya ke pembaca secara terang-terangan untuk bikin kita pembaca refleksi diri lah, merenung dari tulisan yang disodorkan oleh penulis. Kemudian di subbab lain yang berjudul ini dia proporsi pembelajaran, di sini penulis bilang, meskipun sulit, sayangnya justru aku belajar banyak saat aku kehilangan sesuatu. Dan itu iya banget ya kan, kita kadang baru memahami makna sesuatu atau seseorang setelah itu menghilang. Dan karena kejadian menghilang itu pula kita jadi dapat pelajaran hidup gitu. Tapi si penulis bilang, gak usah deh gue dapat pembelajaran hidup kalau harga yang harus dibayar adalah rasa sakit karena kehilangan tersebut. Oh. Kita lanjut ke chapter keempat yang judulnya Pada Akhirnya Kita Akan Jatuh Cinta Lagi. OMG. Chapter ini tuh bener-bener so sweet banget. Bener-bener definisi kata manis sesungguhnya. Yang intinya tuh rangkumannya gitu ya, atau garis besarnya adalah bahwa sesering apapun kita terluka, sesering apapun kita ngerasa sakit hati karena cinta, pada akhirnya kita akan menemukan juga seseorang yang kita cintai. Kurang lebih begitulah. Dan beberapa subbab yang gue suka banget sama isinya ada di yang judulnya Memilih Kata. Di sini penulis bilang, sangat penting untuk memilih kata saat berbicara dengan orang yang kita cintai. Dan iya, itu bener banget. Lagi-lagi ambil contoh kasus gue gitu yang udah married kurang lebih 10 tahun. Itu tuh hal-hal kayak gitu udah mulai gue lupain gitu. Kayak padahal kan sesungguhnya ketika mau bicara sama pasangan, kita harus benar-benar memilih kata-kata yang ingin kita sampaikan gitu. Karena kalau salah intonasi, salah kata aja udah persepsinya tuh udah beda lagi gitu diterima oleh pasangan kita. Jadi pas baca bagian ini gue kayak lagi-lagi seolah ditegur dan diajak untuk refleksi diri. Terus ada subbab lain yang gue suka di sini, judulnya Aku Akan Memberimu Cinta Yang Pantas Kau Dapatkan. Penulis bilang seperti ini, bahkan jika kita sangat membenci seseorang dan merasakan sakitnya perpisahan, pada akhirnya kita akan kembali mencintai. Ketika kita terlalu sering terluka sampai merasa ketakutan dan mencurigai semua hal, pada akhirnya luka itu akan sembuh berkat seseorang, meskipun luka itu disebabkan oleh seseorang yang lain. Oh my god, so sweet banget sih kata-katanya. Gue tuh kan ya selama ini selalu menghindari tema-tema bacaan yang romance gitu ya, atau yang tentang cinta, tentang pasangan. Tapi di sini entah kenapa gue bisa merasakan rasa manis itu loh, rasa manis akan cinta tanpa ngerasa cringe norak gitu. Mungkin gue rasa sih karena memang tulisannya Puan Rabin di sini memang bagus. Dia benar-benar menata kata-katanya itu sehingga efeknya ke pembaca tuh benar-benar ngena gitu. Baik itu efek sindiran, efek refleksi atau renungan gitu kan, atau efek merasa terkoneksi gitu dengan pikiran-pikirannya penulis. Kalau bicara tentang kekurangan, paling yang gue rasakan adalah kadang gue merasa dalam satu chapter ada subbab-subbab yang kayaknya kurang cocok gitu ditaruh di dalam chapter tersebut. Ada di chapter pertama bahas tentang pasangan juga, tentang cinta gitu ya, yang harusnya masuknya ke chapter yang ketiga atau yang keempat gitu. Tapi selebihnya gue ngerasa semua tulisan Puan Robin di sini bisa menyegarkan dan menyenangkan untuk dibaca. Bisa jadi temen buat kamu yang ini dia, mencari apa arti kata pulang atau apa arti kata rumah. Karena rumah itu nggak selamanya berbentuk rumah fisik yang kita tinggali sekarang.
rumah itu bisa berbentuk macam-macam gitu ya, dan kamu bisa menemukan beberapa di antaranya dalam tulisan-tulisannya Quan Robin di sini. Untuk itu gue mau kasih buku yang satu ini, buku esai yang satu ini 4 dari 5 bintang karena emang bagus-bagus banget. Mungkin nanti gue akan bikin Twitter thread yang berisikan quotes-quotes yang gue suka dari buku ini di Twitter. Nah, buat kamu yang masih ragu buat ikutan pre-ordernya besok, jangan ragu lagi. Ini adalah buku yang tepat kalau kamu sedang mencari buku yang bisa menenangkan hati. Gue punya video review yang ngebahas buku-buku esai terjemahan Korea juga yang punya efek serupa seperti buku ini. Ada di sini dan di sini, kamu bisa klik. Tapi sebelumnya jangan lupa like dulu videonya kalau kamu suka. Subscribe juga ke channel ini dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!